dipimpin doa. Doa dinamati mulai. Doa selesai. Kelas ini masuk semua ya. Tadi ada masuk berdiri semuanya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan model problem bahasa ekonomi dengan diskusi, literasi, serta tanya jawab peserta didik mampu menemukan informasi, menganalisis dan mengkomunikasikan hasil temuan terkait peristiwa. Sumpah Pemuda. Kalau dari 8 Oktober itu Sumpah Pemuda itu diperingati sebagai apa? Hari Nasional. Hari Nasional. Kenapa kok Hari Nasional? Berarti seluruh Indonesia harus memperingatinya karena semboyan dari proklamator kita jas merah adalah Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. bagus. Kita bahas ya materi minggu lalu itu adalah apa? Dampak sosial, budaya, dan pendidikan. Di situ karena ada yang namanya kebijakan politik etis. Nah, ini ada gambar. Siapakah mereka? Coba gambar pertama itu siapa? Tahu ya, yang cewek-cewek juga tahu ini. Ini pemain Sepak bola yang sekarang itu dikontrak oleh masa nggak Korea. Masih tahu. Itu siapa? Iya Pak Jito. Dia itu lagi di situ kelihatan seperti sedang menjuarai ya. Dia mewakili Indonesia dalam ekspor. Jadi kalian itu kalau misalkan punya hobi ekspor PUBG gitu, kalau misalkan kita hobi dikembangkan, bisa jadi seperti mereka. Gambarnya yang pertama ada Raden Kartini, yang kedua yang paling kopiah. Yang ketiga ada orang. Ada tokoh nasional yang berperan penting dalam kemajuan dan pendidikan bangsa Indonesia. Kenapa kok mereka itu berperan penting? Ada tokoh, ada manusia ya, karena manusia ada subjek dari sejarah. Kemudian ada koran ya, pers, betul ya, membangkitkan nasionalisme dan menumbuhkan kesadaran nasional. Nasionalisme itu apa? Jadi kalian itu dikasih mata pelajaran sejarah di sekolah itu untuk menumbuhkan kalian akan merasa cinta tanah. Jadi kenapa kok kalian harus belajar sejarah? Anak IPA ya ini ya. Kenapa harus belajar sejarah? Karena yang kalian nikmati sekarang itu pasti ada prosesnya, ada sejarah tadi, ada kali-kali. Ingat ya, ilmu-ilmu alam yang kalian pelajari seperti fisika, biologi, kimia, ditemukannya kapan? Dari sejarah masa lalu kan? Ya. Jadi itu adalah buah dari kebudayaan manusia yang tergabung dalam sejarah. Ini yang akan kita bahas, coba dibaca yang keras, coba raskan. Sumpah Pemuda. Yang pertama Politik etis pintu terbuka bagi pendidikan. nah, ini nanti cikal bakal yang kita bahas kalau materinya itu cikal bakal dari kaum terpelajar itu berarti istilahnya kaum cerdik tua ya yang nanti akan menjadi pemuda ini. Di sini memuat sebelum Indonesia merdeka, pers atau koran itu sudah berani mencetuskan pergerakan Indonesia. Saya kirim download dulu ya di grup kelas, nanti bisa dilihat masing-masing karena saya membolehkan kalian untuk mengakses smartphone atau gawai kalian. Kemudian bisa dari buku sejarah Indonesia dan juga dari kelompok 1, oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 5.
membuat peta konsep yang berjudul Sumpah Pemuda yang bertema Pemuda untuk Indonesia. Pemuda untuk Indonesia. Ya. Materi yang pertama yaitu latar belakang Sumpah Pemuda yang terdiri atas politik etis, yaitu ada irigasi, migrasi, dan edukasi. Yang kedua ada pers atau media cetak, pembawa kemajuan. Dan yang ketiga yaitu muncul nasionalisme dari kaum terpelajar. Materi yang kedua yaitu mempelajari tentang Federasi Sumpah Pemuda yang terdiri atas Front Kulit Sawo Mata. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan mempelajari tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda terdiri atas politik etis, membuka cakrawala pemikiran persatuan Indonesia, pemuda yang berpolitik, yang ketiga nasionalisme yang revolusioner, yang keempat perjuangan melalui Bagaimana pendapat kalian mengenai tujuan Polres Pemuda pertama? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5, mengapa jati diri suatu bangsa sangat penting? Ayo anggota kelompok yang lain boleh membantu juga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut pendapat kami, tujuan utama diadakan Kongres Pemuda adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi yang sempat terpecah belah. Organisasi tersebut ialah organisasi di tiap daerah yang mempunyai beberapa perbedaan pendapat mengenai kebangsaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Kami akan menjawab pertanyaannya dari kelompok 4. Menurut pendapat kami, fungsi dari identitas nasional ini yaitu sebagai landasan negara, sebagai pembeda dari negara lainnya, dan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi sebagai landasan negara yaitu dapat membantu negara tersebut untuk berkembang serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Oke. Izin menambahkan Oh, ada tambahan lagi, silakan disimak. Jadi diri dan identitas bangsa merupakan hal yang sangat penting karena nilai tersebut merupakan kebebasan kita saat kita berada di negara lain, dan sebagaimana penduduk negara lain melihat bahasa Indonesia tercermin dari sikap kita terhadap bersama. Jadi kita tetap harus menjaga itu. Jika tadi jawaban dari kelompok 5, kalau kita berada di daerah lain ataupun di negara lain, kita tunjukkan inilah bangsa Indonesia yang perkenalkan senyumnya, sopan santunnya, kemudian sikap menghargainya. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh dulu. Nomor 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 ya. Jelaskan makna dari nasionalisme kelompok akan menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 5. Mengapa terus dikatakan sebagai pembawa kemajuan? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut pendapat kami, nasionalisme adalah rasa cinta tanah air yang menamakan semangat kebangsaan yang kuat. Nah, itu bisa kita lakukan misalnya gerakan mencintai produk-produk dalam negeri dengan cara tetap menggunakan produk dalam negeri. Saya menambahkan jawaban. Dalam masa sekarang nasionalisme bisa kita lakukan dengan belajar yang rajin. Sebagai siswa dan tidak melakukan penyimpangan terhadap perilaku serta mematuhi tata tertib sekolah. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Peranan media pers pada masa pergerakan nasional antara lain menyadarkan masyarakat bumi putra bahwa kemerdekaan merupakan hal yang harus diperjuangkan, membuka serta mengembangkan rasa percaya diri sebagai awal dalam memperjuangkan kemerdekaan, membuka rasa persatuan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perlu memiliki tanah air. Kesimpulan dari materi ini adalah rasa cinta tanah air dan untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan adalah dengan cara tekun, rajin, memenuhi sumpah pemuda telah dimulai semangat persatuan dan kesatuan yang sangat penting memang berawal dari kebijakan persatuan dan kuat. Iya, seperti semboyan negara kita Bhinneka